Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita tak jemu-jemunya, tak henti-hentinya bertahmid, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia, segala anugerah, kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Kenikmatan sehat, kenikmatan longgar, kenikmatan harta ini harus kita syukuri dengan memaksimalkannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan peduli dengan agamanya. Ikhwah fillah arsyadakumullah, kenikmatan itu juga harus kita wujudkan dalam ihtimam kita kepada kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia, di belahan bumi yang lain, yang sedang Allah uji, yang sedang berjuang, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, "Man lam yahdam bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka bukan dari golongan mereka. Termasuk kita harus peduli, kita harus care tentang kondisi terakhir kaum muslimin yang ada di Palestina, di mana saudara kita dari pejuang Palestina, khususnya Katibah Izzuddin Al-Qassam, yang melancarkan operasi Tufanul Aqsa, Badai Al-Aqsa, untuk memberikan perlawanan atas penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel kepada Baitul Maqdis, kepada Masjidil Aqsa, kepada bumi Palestina, bumi umat Islam. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah, karena kita sadari bersama bahwasanya Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Sebelum Allah perintahkan untuk merubah arah kiblat menuju ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina adalah negeri Isra yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surah Al-Isra pada ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Kata-kata Masjidil Aqsa itu tercatat, diabadikan dalam surah ini di dalam Al-Quran bukan tanpa sebab. Allah seperti ingin mengingatkan kita bahwasanya ingatan tentang Masjidil Aqsa ini tidak boleh terhapus dari memori umat Islam.
Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, bahwasanya tidak seyogyanya, tidak dianjurkan kita itu bersusah payah untuk melakukan sebuah perjalanan kecuali ketiga masjid. Pertama adalah Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua adalah Masjidi Hada, Masjid Nabawi yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina, yang saat ini masih dijajah oleh Zionis Israel. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah, Palestina adalah negeri umat Islam. Apalagi kita sebagai sebuah bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia ini berhutang dengan bangsa Palestina. Kalau kita baca sejarah, di antara negeri yang mengakui kemerdekaan Indonesia salah satunya adalah Palestina. Mufti Al-Aqsa ketika itu turut menyebarkan informasi dan memberikan dukungan atas kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah. Bahkan kemudian kita ketahui satu-satunya negara yang ikut serta dalam konferensi Asia Afrika di Bandung yang sampai sekarang belum merdeka adalah Palestina. Dan dalam dokumen meta yuridis bangsa kita, dalam satu pilar dari 4 pilar kebangsaan kita, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah, maka membela perjuangan Palestina, mendukung perlawanan yang dilakukan oleh kaum muslimin di sana, oleh berbagai faksi-faksi perjuangan, faksi-faksi perlawanan yang ada. Salah satunya adalah Batalion Izzuddin Al-Qassam yang hari-hari ini melancarkan operasi Tufan Al-Aqsa. Ini menjadi kewajiban kita sebagai sebuah bangsa, dan sebelum itu menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Apalagi ada beberapa riwayat hadis dan sebagian ulama diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan ini adalah hadis yang mutawatir dengan berbagai jalan yang ada, tingkatan tertinggi dari hadis sahih, akan isyarat-isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haqq. Akan tetap ada sebagian kelompok dari umatku yang mereka akan tetap tampil, akan tetap muncul berpegang teguh dengan kebenaran. Dalam riwayat yang lain disebutkan yuqatiluna ala haq. Mereka akan terus berjuang, memperjuangkan kebenaran. La yadurruhum man khalafahu. Tidak memberikan mudarat sedikit pun, tidak melemahkan sedikit pun langkah juang mereka siapapun yang bertentangan dengan mereka. Dan dalam riwayat yang diriwayatkan khusus oleh Imam Ahmad, ya, disebutkan tambahan kalimat para sahabat ketika itu bertanya, manhum, siapa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hum
bi Baitul Maqdis. Mereka itu adalah orang-orang yang berada di Baitul Maqdis, yang ada di sekitar Al-Aqsa. Ya, ada tambahan lagi di Baitul Maqdis au aknaf Baitul Maqdis. Di Palestina, di Baitul Maqdis, di sekitar Masjidil Aqsa, atau di sekitar Palestina yang masuk dalam kategori bumi Syam. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah yang Allah isyaratkan, ya, mereka yang berjuang di sana insya Allah masuk dalam Taifah Mansurah, sekelompok dari kaum muslimin yang terus akan berjuang, terus akan berjihad, dan yang insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah kelompok yang dikatakan sebagai firqah najiyah, sebagai kelompok yang selamat, kelompok yang akan Allah tolong. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah, menjadi kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pakai untuk memerdekakan Palestina, memerdekakan Masjidil Aqsa, memerdekakan Baitul Maqdis, ya, membantu Taifah Mansurah meskipun kita tidak bisa hadir langsung ke sana. Dan ikhwah fillah arsyadakumullah, tentu kita bertanya-tanya, dan mungkin sebagian kita sudah jenuh, sudah bosan. Palestina lagi, Masjidil Aqsa lagi, kapan rampungnya gitu. Sebagian orang yang nggak paham landasan ideologis perjuangan kita, kontribusi kita untuk memerdekakan Palestina akan berpikiran seperti itu. Tapi justru ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan, kematian, dan apapun yang ada dalam kehidupan dan kematian itu diantaranya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian semua, untuk menguji kita semua. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya? Siapa di antara kita yang paling peduli? Siapa di antara kita yang paling kontributif? Liya'lamallahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah ingin melihat siapa di antara kita yang ikut berjuang dan siapa di antara kita yang bersabar atas itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk memerdekakan Palestina sekejap mata. Tapi ini akan terus berjalan sampai nanti akhir zaman, ya, sampai munculnya Imam Mahdi nanti. Dan ini sekali lagi ikhwah fillah arsyadakumullah adalah ujian bagi kita semua. Allah ingin melihat siapa yang ikut serta dalam berjuang dan bersabar atas itu, tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh. Maka ikhwah fillah arsyadakumullah, hari-hari ini penting untuk kita lakukan adalah al-jihad bil amwal. Bagaimana kita berkontribusi dalam perjuangan membantu mereka dengan dana-dana kita. Ya, tentu tidak mudah mengakses ke sana, ya, termasuk pendanaan dari sisi persenjataan, nggak masalah. Ya, habis ini dan sekarang sudah hari-hari ini sudah mulai ada serangan balik dari Israel. Salah satu rumah sakit yang didirikan oleh kaum muslimin di Indonesia, Rumah Sakit Indonesia, juga mendapat serangan dari Zionis Israel. Beberapa masjid sudah roboh. Orang-orang yang tidak berdosa juga kena imbasnya. Ini tentu butuh bantuan dana dari kita. Kita bantu sebisa kita melalui jalur-jalur yang aman, baik secara politik ataupun secara hukum. Ya, sebisa kita, dan jangan pernah bosan. Kemudian juga kita bisa dengan al-jihad bil lisan. Kita berkontribusi dalam perjuangan dengan lisan kita, baik mulut kita ataupun dengan media-media kita, dengan jempol-jempol kita.
dengan Facebook kita, Instagram kita, YouTube kita, WhatsApp kita. Ya, jangan pernah bosan. Ya, apalagi ikhwah fillah arsyadakumullah, perang yang selalu menyertai perang militer adalah perang opini. Ya, dan hari-hari ini mulai banyak pihak-pihak yang memutarbalikkan fakta. Ya, mulai banyak komentar-komentar tokoh, buzzer-buzzer, bahkan di Indonesia mulai terang-terangan bagaimana bukan membela para pejuang Palestina tetapi justru membela penjajah Israel. Ya, menyalahkan salah sendiri, ngapain nyerang-nyerang. Ya. Kalau logika itu yang dipakai, ya, mereka juga menyalahkan para pendahulu kita, para pejuang kemerdekaan kita yang menyerang penjajah Belanda, yang melakukan gerilya, yang kadang tiarap kemudian bergerak lagi ketika sudah pulih. Kalau itu logika yang dipakai, maka Indonesia tidak akan pernah merdeka. Ini ikhwah fillah arsyadakum, mulai banyak yang memutarbalikkan fakta, ya, memposisikan Israel sebagai korban. Ya, padahal jelas sekali dalam statement yang diberikan oleh Qaid Kataib Izzuddin Al-Qassam, Muhammad Ad-Daif, Abu Khalid menjelaskan dan menyerukan kepada para mujahidin untuk hati-hati, untuk tidak menyasar, ya, warga sipil, untuk tidak menyerang orang-orang tua dan anak-anak. Kalaupun mereka terkena, itu jelas bukan kesengajaan. Kalaupun kemudian terpaksa kena imbasnya, ya mohon maaf, salah sendiri. Kenapa tinggal di negeri orang tanpa izin, dengan gosok, dengan penjajahan? Sudah tahu itu bukan negerinya. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah. Hari-hari ini kita akan menghadapi pemutarbalikan fakta oleh buzzer-buzzer dan kita harus siap, harus ambil peran dalam hal itu. Ya, gunakan jempol kita, gunakan Facebook kita, Instagram kita, ya, Twitter kita, YouTube kita untuk kita ikut berperang melalui media-media kita. Dan ikhwah fillah arsyadakumullah, yang terakhir dan ini adalah kekuatan kita yang paling kuat adalah ad-du'a. Ya, berkali-kali kita tegaskan, ad-du'a silahul mu'min. Doa-doa kita adalah senjata kita yang utama. Ya, doa-doa kita sekali lagi adalah senjata yang utama. Hadirkan saudara-saudara kita di Palestina, al-mujahidun wal mustad'afun, yang sedang berjuang di sana, yang sedang Allah uji di sana, dalam doa-doa kita, dalam waktu-waktu mustajab sepertiga malam terakhir, bainal adzan wal iqamah, bainal khutbatain, qubailal maghrib fi yaumil jum'ah, dan lain sebagainya. Ya, manfaatkan betul-betul untuk itu. Dan kita serukan kepada masjid-masjid yang ada, kepada para a'immah, kepada para imam untuk bisa membacakan doa kunut nazilah. Ya, baca doa kunut nazilah untuk mendukung saudara-saudara kita yang sedang berjuang di sana. Ya, karena momentum ini ikhwah fillah arsyadakumullah, ya, adalah momentum yang kita tunggu-tunggu. Kaum muslimin yang ada di sana butuh persiapan yang panjang. Setelah aksi-aksi sebelumnya, mereka kembali tiarap, mempersiapkan diri, memperbanyak pasukan, begitu kuat mereka menyerang kembali. Ya, la tazalu ta'ifah, selalu ada, ya, dan mereka selalu bertahan, berusaha untuk itu. Maka mereka berada di depan, kitalah yang harus menguatkan, salah satunya dengan doa-doa kita, dengan kunut nazilah kita. Dan marilah di awal kajian ini dengan penuh kekhusyuan di masjid yang penuh berkah ini kita mendoakan saudara-saudara
kaum muslimin, para mujahidun, para mustad'afun yang ada di Baitul Maqdis wa man haulahu, agar Allah memberikan kekuatan kepada mereka, agar Allah memberikan keistiqomahan, keteguhan dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram an taghfira lana dhunubana fi maqamina hadha. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Baitul Maqdis. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma wahhid sufufahum wajma' kalimatahum wa qawwi ramyatahum ya rabbal alamin. Allahumma alayka bil yahudil hakidin. Allahumma alayka bis suhyuniyin al ghasibin ya qawi ya aziz. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum wa mazziq jam'ahum wa farriq kalimatahum ya rabbal alamin. Allahumma shfi maradahum wa maradal muslimin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfihim washfi maradal muslimin. Anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Mudah-mudahan doa-doa kita, keistiqomahan kita
untuk berkontribusi, untuk peduli dengan kemampuan yang kita miliki, setidaknya bisa menjadi hujah, menjadi jawaban, menjadi argumen yang bisa kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita apa yang telah kita lakukan untuk masjidnya, untuk kiblat pertamanya, untuk para hamba-hambanya sedang berjuang atau yang berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk negeri kaum muslimin yang sampai hari ini masih terjajah. Paling enggak kita bisa menjawab itu dengan jawaban-jawaban, dengan bukti-bukti nyata yang telah kita lakukan di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.